XAU USD hari ini masuk minggu pertama dan ini biasanya jadi momen paling krusial. Pertanyaannya, gold mau lanjut tren atau justru trap di awal minggu? Di video ini saya akan breakdown area penting, skenario entry paling rasional, dan bagaimana kita memposisikan resiko dengan aman. Di FVT kita tidak mengejar arah, tapi kita membaca transisi. Trade the transition, close at the value. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel IVT di sini. Tapi sebelum kita masuk ke entry dan setup lainnya, kita harus lihat dulu struktur besarnya ya dalam time frame H4 atau daily. Sementara ini untuk aku perhatikan bahwasanya H4 memberikan konfirmasi struktur dengan jelas ya teman-teman ya. Baik itu area supply, demand, dan high and low-nya yang minggu lalu yang tercipta. Baik, dari perjalanan 1 minggu kemarin kita sudah evaluasi bahwasanya di awal minggu, di pertengahan minggu, dan sampai akhirnya di hari Jumat terakhir ya kita melakukan evaluasi bagaimana perjalanan dan technical analysis yang kita terapkan di pair XAU USD ini. Di awal minggu kemarin kita menentukan bahwasanya ada key level tercipta antara harga 4.850 sampai dengan 5.000 dan 5.100. Dan di awal minggu kemarin posisi terakhir harga ya yang memang di video awal channel ini aku memberikan suatu pandangan analisis bahwasannya gold masih di seputaran di area ini ya teman-teman ya. Nah, di area ini, aku juga sudah menjelaskan bahwasannya ada yang namanya absorpsi harga yang memang tercipta di situ karena kita melihat yang namanya antara besaran volume dan struktur minor ya di time frame M15 itu memberikan konfirmasi bahwasannya, negosiasi antara buyer dan seller itu tercipta di sana dan, secara konfirmasi baik itu dari peningkatan volume dan struktur, lebih condong, harga dimenangkan oleh pihak buyer. Jadi di mana kemarin itu kita sempat entry di area sekitaran 4.850 sampai dengan 4.887 ya bila mana teman-teman bisa, mengikuti channel ini dengan seksama. Di situ aku memberikan suatu pandangan entry untuk, buy ya teman-teman. Lalu pada tanggal di sini ya pada tanggal, Kamis tanggal 19 bulan 2 2026 memang ini ada yang namanya sideways, sebentar ya sebelum sebelum dia melanjutkan tren untuk bullish kembali gitu. Nah di sini pun aku sudah menjelaskan beberapa dari untuk, teman-teman di pertengahan ya di Kamis kemarin untuk ada setup untuk, buy kembali, yang mana memang kalaupun emang kita melihat dari areanya memang ini posisinya lagi di tengah-tengah karena ini adalah, high risk banget ya teman-teman ya kalau misalkan kita mau entry karena sandarannya tidak terlalu fokus cuman yang jelas bahwasanya kita melihat pergerakan suatu market ini bukan berdasarkan faktor lain karena di sini aku menggunakan konsep yang namanya auction theory ya di mana tercipta yang namanya ring harga antara seller dan buyer untuk menciptakan suatu jejak yang memang kedepannya ataupun konfirmasinya aku bisa mengikuti dalam artian ini buyer mau kemana, seller mau kemana. Lalu secara struktur H4 juga kita bisa melihat di sini bahwasanya ini tercipta yang namanya struktur ya teman-teman. Di sini memang waktu pas di awal-awal bulan 2 ya Februari market ini tercipta yang namanya sideways besar ya di situ ya. Sideways besar sebelum dia pecah kembali gitu kan. Di mana di sini ada high, low, ya namanya market konsolidasi ya atau sideways bisa kita lihat di sini polanya ya memang nggak jauh-jauh kemana-mana. Nah, ini dan memang sebelumnya kalaupun memang teman-teman mengikuti perkembangan mapping teknik analisis di channel IVT ini aku membuat ring di sini key level karena di situ pun aku menjelaskan bila mana ini tertembus ada change retrace untuk eh, melanjutkan kembali. Nah, ini bisa aja mekanismenya secara teknik analisis akan seperti ini. Ini
hanya ya memperkirakan, bukan berarti memang dia harus benar. Dan disclaimer juga buat teman-teman bahwasanya ini bukan ajakan suatu investasi ataupun jenis-jenis lainnya ataupun yang bersangkutan dengan resiko, karena di sini aku menuntut kesadaran bahwasanya teman-teman lebih bijak dan lebih dewasa lagi dalam mengambil sikap antara untuk masuk ke market berdasarkan analisis dan teknikal yang teman-teman miliki. Nah, di sini aku mencoba menjelaskan menurut teori auction auction teori yang memang aku pahami ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada change kemungkinan bahwasanya kalau melihat dari strukturnya dia membuat high baru dan akan membuat low baru. Nah, dari sekumpulan pergerakan market sideways ini, aku menentukan zona berdasarkan besaran transaksi ada di area ini, teman-teman. Nah, area ini antara 5.026 sampai dengan 5.080. Jadi kemungkinan change terbesarnya adalah ya teman-teman ya, market kembali akan mencapai harga 5.250 sampai dengan 5.289 atau 90. Nah, kemungkinan karena ini adalah area fresh ya teman-teman, ada change kemungkinan bahwasanya market akan koreksi sebelum melanjutkan kenaikan kembali. Nah, dari sinilah kita harus patient menunggu untuk yang namanya ada konfirmasi clean untuk kita sell ya nantinya. Cuman selama konfirmasi itu belum tercipta, selama konfirmasi itu belum clean sesuai dengan technical analysis auction theory ini, aku masih wait and see di zona ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa mekanisme kedepannya yang memang kemungkinan yang biasanya aku terapkan dan memang aku sesuai dengan SOP dan riwayat dari trading plan yang aku jalani selama ini. Ada chance kemungkinan nantinya bahwasanya ada area terbesar ada di sini, kemungkinan dia akan membuat sideways ataupun membuat pola untuk mencari konfirmasi. Tidak akan sekonyong-konyong kita di sini juga mencapai zona ini akan langsung buy, tapi kita tetap menunggu yang namanya konfirmasi clean berdasarkan auction teori. Nah, ada juga mekanisme bahwasanya kalau misalkan ini pergerakan dia terjadi breakdown ke bawah kembali, maka targetnya adalah di area 4.850-an kembali. Nah, yang jelas perjalanan satu minggu ke depan ada 3 zona yang memang aku perlu pantau ya teman-teman untuk area buy ataupun area sell-nya. Yang pertama adalah di area resisten ya, crash di sini di mana di harga 5.250 sampai dengan 5.289-an. Nanti ini disesuaikan kembali berdasarkan apa itu broker yang teman-teman pakai ya. Lalu ada juga di area-area tengah itu yang menjadi level juga di antara 5.080 sampai dengan 5.080 sampai dengan 5.082 sekian ya teman ya. Dan di last supportnya kembali di 4.850. Inilah zona-zona yang memang menjadi zona tunggu yang untuk saya menilai dan melihat konfirmasi adakah change kita untuk masuk ke sana. Dan yang jelas secara keseluruhan mapping ini sudah aku share di grup Telegram FVT ya. Kalaupun emang teman-teman bisa update lebih signifikan atau lebih cepat lagi, bisa dipantau di grup channel itu FVT ya di Telegram. Untuk kondisi intraday sendiri ataupun scalping ya teman-teman, karena ini masih berada di area tengah-tengah.
ini masih masih waspada. Nah, kemarin di hari Senin malam aku memberikan suatu konfirmasi bahwasannya ada, area penyerapan di mana kalau misalkan harga ini kembali ke area area transaksi gitu kan ya, untuk kita bisa ikut dari, follow dari big bank atau big player gitu kan ya. Nah, di sini aku sudah menentukan namanya area zona ya, kemarin itu di hari Senin malam. Nah, di sini aku menentukan area bila mana dia akan kita untuk sell, dia harus breakdown ini dulu, dan bila mana dia untuk kita buy, dia harus breakout ini dulu. Untuk kita ambil retrace-nya untuk ikut, eee, big player. Nah, cuman, namanya trading semua nggak sesuai, pasti pasti tidak sesuai dengan plan yang kita inginkan. Ternyata retrace-nya tidak sampai ke area area yang aku tentukan, dia sudah lanjut lagi ke atas. Oke, fine, nggak apa-apa, yang jelas, kita yang namanya trading ini hanya melihat sisi probabilitas dan resiko yang harus kita benar-benar, eee, sertakan. Jangan sampai teman-teman trading itu, melebihi dari resiko yang teman-teman tidak siap gitu. Jadi urusannya nanti, sudah pastinya urusannya kalau misalkan resikonya lebih besar daripada, modalnya ataupun dari sisi lain-lainnya, eee, yang memperparah adalah faktor, eee, psikologis dan emosional teman-teman dalam memandang ataupun trading di suatu instrumen. Jadi yang jelas, pertama-tama sebelum kita menentukan antara buy atau sell, alangkah bijaknya teman-teman sekalian lebih memperhitungkan yang namanya resiko. Dan itu akan memberikan, mental teman-teman. Bila mana teman-teman sudah siap dengan resikonya, maka teman-teman akan lebih siap juga, eee, win or lose-nya juga. So, jadi untuk urusan intraday kita di time frame M15 yaitu konfirmasi. Jadi kita yang aku perhatikan adalah antara pertama ya, kalau misalkan dia ada retrace ke sini, aku akan cari konfirmasi ulang karena ini sifatnya zona sudah zona sudah tidak fresh gitu loh kalau dari auction theory ya. Cuman, eee, lebih freshnya adalah malam. Kalaupun emang dia mau retrace, harus retrace-nya harus ke sini gitu, baru kita follow. Cuman kalau misalkan ini dia kembali ke sini, nah ini perlu konfirmasi ulang lagi untuk kita masuk buy atau sell untuk capai area ini. Dan setelah capai area ini gitu kan ya, apalagi yang kita harus lakukan adalah ya tunggu lagi konfirmasinya. Nah, inilah nikmatnya trading ini, menunggu gitu loh teman-teman. Jadi kita tunggu konfirmasi ulang ya, ya kalau teman-teman punya konfirmasi apa, pattern kah atau candle pattern kah, monggo silahkan gitu, mana yang benar-benar menurut teman-teman yakini dalam entry di pasar, market, XAUUSD ya khususnya emas. Nah, kalau misalkan aku bisa aja dia membuat pola, dan dari sini nanti kita lihat bahwasanya kita evaluasi ulang dalam, melihat volume transaksi yang diberikan oleh, pasar antara seller dan buyer. Apakah deal mereka untuk oke kita koreksi lagi dulu, ke bawah, kita ambil order di bawah, mungkin ya kata mereka ya gitu kan. Kita ambil dulu order di bawah, kayaknya banyak tuh order di bawah kayaknya, udah numpuk banget tuh orang tuh mau beli tuh di harga sekian gitu kan. Oke, kita turun dulu ke bawah, retrace ke sini, dan dari retrace ini pun kita akan menunggu konfirmasi ulang. Ya, di area ini kita tunggu ulang konfirmasinya, dan tinggal kita nanti, serahkan semuanya ke market bagaimana dia menentukan harga. So, jadi, awal minggu ini bukan waktu untuk overload ya teman-teman ya. Biasanya market masih cari arah tuh. Nah, cari arah nih dia tuh. Jadi risk kecil dulu lah, jangan kita terlalu memaksakan. Nanti kalau misalkan sudah ada setup clean, oke, teman-teman masih bisa mempertimbangkan risiko yang, lebih proper lagi. Yang jelas satu saya tekankan
dan tunggu konfirmasi jelas. Selama konfirmasi belum jelas, lebih baik teman-teman duduk diam ngopi makan gorengan gitu ya. Jangan entry tanpa konfirmasi, nanti yang ada teman-teman tuh FOMO, wah bener nggak ya, waduh ini aduh itu. Nah, jadi pastikan semuanya itu didasari oleh sikap yang lebih bijak lagi. Jadi kesimpulan XAU USD hari ini ada di area krusial ya teman-teman ya. Kita tidak perlu menebak arah, kita hanya perlu menunggu konfirmasi. Kalau analisis ini seperti ini membantu, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kamu lebih condong ke buy atau sell nih minggu ini. Nah, gitu. Karena gini ya, selama proses disiplin teman-teman dalam yang namanya menunggu, pasti ada konsekuensi yang lebih baik ya. Gitu kan. Jadi saya akan terus update analisis mingguan ataupun evaluasi mingguan di XAU USD di channel ini. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menonton, dan seperti biasa trade safe, manage risk, dan tetap disiplin. Salam EVT.